Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febriansyah Wahono, NIM D03219029, alamat Perumahan Taman Hawa Blok B5 nomor 10, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Solah. Keunggulan yang saya dapatkan saat menjadi mahasiswa MP ini, saya belajar banyak di manajemen. Mulai dari manajemen kurikulum hingga di semester ini saya mendapatkan pelajaran manajemen proyek hingga saya yang bisa memanage diri saya sendiri. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan produk yang unggul dan inovatif. Yang pertama, di era pasar bebas saat ini sudah tidak ada lagi batasan nyata antar negara. Aliran produk berupa barang dan jasa bisa ditemui konsumen di belahan dunia manapun, meskipun dengan syarat bahwa barang dan jasa tersebut mampu memenangi persaingan di pasar yang sangat terbuka ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu pengertian dari produk. Produk sendiri adalah kompleks berwujud atau tidak berwujud yang meliputi kemasan, harga, prestise perusahaan, dan layanan perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, produk itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan, sedangkan komoditasi dapat dilihat dan dirasakan. Dengan begitu, menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi guna memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. Inovasi yang pertama mencakup kreativitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide atau proses baru, dan inovasi yang bisa diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Secara umum, inovasi sendiri memiliki makna proses mengadopsi sesuatu yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya dan sebagai proses menciptakan produk baru. Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Inovasi produk harus bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam perubahan lingkungan yang cepat dan menuju pasar global. Lalu, keberhasilan dalam inovasi produk membutuhkan kesesuaian antara proses dan lingkungan yang mendukung dan didampingi oleh keberhasilan inovasi yang dilaksanakan dengan bersifat terus-menerus dan bukan terlaksana secara insidental. Selanjutnya, yakni sebelum memasuki bagaimana cara mengembangkan produk yang unggul, ada klasifikasi tertentu, yakni ada 3. Yang pertama, produk berdasarkan daya tahan. Yang dimaksud produk berdasarkan daya tahan adalah produk berdasarkan daya tahan dan wujudnya, seperti barang tahan lama, barang yang tidak tahan lama, atau jasa. Selanjutnya ada produk konsumen. Produk konsumen ini seperti barang konsumsi, pembelian, barang produk khusus, dan barang yang tidak dicari. Lalu yang terakhir adalah produk industri. Yang dimaksud di sini adalah produk industri seperti bahan dan suku cadang, barang modal, layanan, dan perlengkapan bisnis. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengembangkan produk yang unggul dan inovatif. Yang pertama, merancang dan menentukan serta memilih produk atau proyek apa yang akan dibuat. Lalu yang kedua, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unit fungsional beserta waktu ke waktu dalam kegiatan pembuatan produk. Lalu yang ketiga, memantau upaya pengembangan untuk mencapai tujuan bisnis seefektif dan seefisien mungkin. Lalu yang terakhir, merancang dan mengembangkan berbagai kapabilitas yang diperlukan untuk upaya pengembangan produk jangka panjang agar menjadi manfaat sendiri bagi bisnis tersebut. Lalu yang terakhir, ada langkah-langkah untuk mengembangkan serta mendesain produk. Di sini yang pertama, yakni kita melalui gagasan produk, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian produk dan uji pemasaran, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Baik, sekian adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.